Mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang masalah Kitabul Jinayat, membahas tentang masalah kasus pidana atau kriminal. Kita bahas pada pertemuan yang lalu walaupun belum tuntas, yaitu tentang permasalahan al-qatlu, membunuh. Seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, para ulama kita mengatakan orang yang menghilangkan nyawa orang lain, seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain itu, yang ada kasus pidananya itu terbagi menjadi 3 bahagian. Berarti ada juga pembunuhan, maksudnya ada juga seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain tapi tidak ada kasus pidananya. Seperti umpama contoh ringan yang pernah kita bahas, seorang algojo yang ditugaskan untuk mengkisos orang yang telah dijatuhkan hukum kisos. Algojo ini tentu dengan sengaja menghilangkan nyawa orang itu, tapi ini adalah memang diperintahkan, itu tidak ada masalah. Begitu juga umpama di dalam terjadi peperangan, ini juga tidak ada kisos dan lain sebagainya. Itu nanti ada hukum terkhusus. Cuman yang kita fokus sekarang adalah pembunuhan yang ada kasus pidananya. Tentu yang kita bicarakan ini adalah masalah kasus pidana di dalam Islam. Walaupun di Indonesia ini ada ya setengah-setengah berlaku lah. Baik, kita kembali. Pertama, menghilangkan nyawa orang lain itu akan dikenakan sanksi pidana dalam Islam, terutama apabila menghilangkan nyawa seseorang itu dengan sengaja. Kalau kasus pidana di Indonesia mengatakan pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana. Apa kemarin yang diwajibkan bagi orang tersebut? Maka orang yang membunuh dengan sengaja itu akan dikenakan pidana kisos. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dan bagi kalian itu di dalam kisos ada kehidupan bagi orang yang mau berpikir supaya kalian bertakwa. Membunuh orang dengan sengaja, jadi wajib dikisos. Orang yang membunuh seseorang dengan sengaja, maka orang yang membunuh itu wajib dikisos, alias dihilangkan juga nyawanya. Dan cara penghilangan nyawa itu kalau dalam Islam dengan cara dipancung, dan itulah penghilangan nyawa yang paling baik. Kenapa? Karena langsung ke inti penghilangan nyawa. Tidak terasa langsung hilang begitu. Tapi kalau dengan cara disetrum atau ditembak, mungkin ada jeda waktu beberapa detik dia merasakan kesakitan dalam penghilangan nyawa itu. Dan kita katakan pada pertemuan yang lalu, kalau orang itu sudah terbukti menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja lalu dikisos, maka orang yang dikisos ini di akhirat tidak ada tanggung jawab lagi, alias dia dimaafkan dari apapun kejadian yang telah berlaku ketika hidup di dunia dengan orang yang dia bunuh. Di akhirat tidak ada tuntutan lagi. Bahkan mereka berdua nanti bisa masuk surga berbarengan. Bisa masuk surga secara berbarengan. Ini wajib intinya dilakukan kisos. Kecuali kata ulama,
dimaafkan oleh ahli waris. Nah, dimaafkan oleh ahli waris ini ada dua cara. Dimaafkan oleh ahli warisnya, tetapi wajib membayar diat. Membayar diat itu nanti kita sebutkan diatnya berapa. Ya, ada bab khusus masalah diat. Ini berlaku dalam hukum Islam ya. Umpama 100 ekor onta ya, 100 ekor onta, umpama 1 ekor onta itu harganya 50 juta. Nah, jadi 50 juta kali 100 berapa itu? 5 miliar kan? Nah, begitu modelnya. Nah, itu kalau dimaafkan harus membayar diat. Atau ahli warisnya memaafkan sama sekali. Kalau memaafkan sama sekali selesai. Ya, saya maafkan kata ahli warisnya. Terutama dari wali atau orang tua yang dibunuh. Kalau dia memaafkan, ya sudah saya maafkan katanya. Maka orang yang membunuh ini terbebas sama sekali, alias tidak ada dihukum pancung. Kalau dalam Islam ya, tidak ada juga yang namanya membayar diat. Baik, kemudian yang kedua, nah ini yang kita harus hati-hati di sini ya, nomor 2 ini, menghilangkan nyawa orang tanpa sengaja, ya, tanpa kesengajaan. Alhamdulillah. Nah, habis sudah, aman dah. Saya lagi mikirkan. Menghilangkan nyawa dengan tanpa sengaja, maksudnya kan sudah cukup. Kalau diisi lagi, kada dia tambah lagi. Ya, tidak sengaja. Misalnya ada orang memanah, dia menembak apa namanya itu, berburu kijangka atau apa begitu. Sekalinya salah sasaran, tak gitu kan ya, kirain kijang, sekalinya orang lagi betakai di situ, atau betakai lagi buang hajat, kirain sek kijang ini, tembaknya tak, sekalinya orang yang lagi buang hajat di situ terkena itu pelurunya tadi atau panahnya, mati orang tadi itu. Ini membunuh tidak sengaja. Dan alat yang dibunuh itu memang apa namanya, memang bisa membunuh, tapi tidak sengaja. Atau ada orang yang terjatuh dari sesuatu tempat tinggi lalu menimpa kepada orang lain. Sehingga orang yang tertimpa itu mati. Nah, atau naudzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam, kecelakaan di jalanan. Nah, ini yang paling berbahaya. Kita ini terkadang ya yang namanya apa namanya itu musibah itu kan siapa yang mau begitu, tapi kita tetap saja ya berhati-hati. Kan di Grand City ada berapa kali itu kejadian dalam beberapa hari ini. Satu anak, siapa itu, anak mahasiswa perempuan mati di tempat ya, nggak tahu bagaimana ceritanya. Yang kedua apalagi itu kemarin itu juga. Nah, memang di situ karena jalannya mulus, kemudian mungkin gimana begitu ya, orang pada enak begitu, wah gitu. Ala kulli hal. Nah, ini yang berbahaya sekali, kita harus hati-hati berkendara, jangan sampai kita tanpa sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Bagaimana hukumnya? Maka orang yang membunuh tanpa sengaja ini di dalam Islam dia tidak diwajibkan qisas.